Video pembelajaran hereditas pada makhluk hidup. Video ini dibuat untuk memenuhi praktikum media pembelajaran. Assalamualaikum teman, saya Ayu Barokah dari program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad. Kali ini saya menjelaskan mengenai prinsip hereditas menurut hukum Mendel. Berikutnya basic info mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi kali ini. Pernahkah kamu merasa memiliki kemiripan dengan orang tuamu? Ternyata kemiripan sifat tersebut dikarenakan adanya suatu sifat dari tuamu ke kamu. Apa itu pewarisan sifat? Proses penularan para sifat dari induk ke turunnya ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Jadi setiap makhluk hidup termasuk kamu itu berasal dari zigot. Zigot ini terbentuk ketika ada pelaburan antara sel sperma dan sel telur. Nah, di dalam sel telur dari sel sperma tersebut terdapat sel mengandung kromosom 40 seperti kumpulan benang halus yang disebut gen. Gen sendiri merupakan substansi kimia yang berperan sebagai faktor penyebab sifat. Karena itu, gen dan kromosom itu berperan penting dalam mengendalikan pewarisan sifat. Apakah teman-teman tahu ilmu Syami? Yap, beliau adalah Georg Johann Mendel atau yang biasa dipanggil Mendel. Beliau adalah bapak genetika. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pewarisan sifat. Penelitian Mendel. Pada abad ke-19, Mendel melakukan percobaan dan melakukan hibridasi atau persilangan menggunakan kacang isis. Alasannya, kacang isis memiliki siklus hidup yang cepat, memiliki ciri yang mudah dibedakan, dan dapat melakukan penyembuhan sendiri serta menghasilkan keturunan yang banyak. Akhirnya, pada sekitar tahun 1806, Mendel melaporkan hasil percobaannya yang hari ini dikenal dengan percobaan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid berkaitan dengan hukum Mendel 1, sedangkan dihibrid berkaitan dengan hukum Mendel 2. Sebelum lanjut membahas tentang hukum Mendel, ada beberapa istilah dalam persilangan yang harus kamu hafal dan ketahui. Selanjutnya adalah mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid oleh Mendel. Nah, pada percobaan Mendel tentang persilangan tanaman ercis bunga ungu dan putih. Jadi awalnya ia memotong serbuk sari dari ercis bunga ungu dan menyisakan putiknya. Sebaliknya pada ercis bunga putih yang dipotong putiknya saja. Nah, ercis bunga ungu dan ercis bunga putih yang disilangkan ini disebut induk atau parental 1, P1 ya. Ternyata hasil persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama atau filial 1 berwarna ungu semua. Kemudian Mendel membiarkan F1 melakukan penyerbukan sendiri, sehingga F1 ini jadi parental 2. Nah, keturunan yang didapat ternyata berbeda, karena yang ia peroleh ercis bunga ungu dan ercis bunga putih. Hasil keturunan tadi disebut sebagai filial 2 atau F2. Karena ercis bunga ungu 3 kali lebih banyak dibanding ercis bunga putih, maka rasionya. Selanjutnya adalah persilangan dihibrid oleh Mendel. Ia menyilangkan biji bulat kuning dan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dan biji kisut hijau ini disebut parental 1. Ia mengamati bahwa semua keturunan pertamanya menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya, sifat yang dominan dari dua biji induk tersebut adalah biji bulat kuning. Terus Mendel melakukan penyerbukan sendiri pada keturunan F1. Jadi untuk parental 2-nya semuanya merupakan hasil F1, yaitu biji bulat kuning. Dan ternyata F2 yang didapatkan bervariasi. Ia memperoleh 4 sifat yang berbeda, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau. Dengan rasio 9:3:3:1. Jadi gitu. Itulah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 pada percobaan Mendel. Untuk mengukur pemahaman, coba kalian kerjakan soal ini dan jawab di kolom komentar ya. Nah, itulah dari penjelasan dari hereditas pada manusia. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.